Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Melianti Banjarnahor dengan nomor induk mahasiswa 213020702084. Saya dari kelas B, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Dr. Nita Asmawati SIP MSI. Di video ini saya akan presentasikan materi tentang kebijakan publik yang akan ditempuh Indonesia dalam presidensi KTT G20 tahun 2022. Yang pertama, kebijakan publik yang akan ditempuh dan diinisiasi Indonesia sebagai presidensi dalam KTT G20 tahun 2022 yaitu fokus pemerintah seluruh negara di dunia saat ini adalah pemulihan dari pandemi. Pemerintah Indonesia memiliki agenda-agenda prioritas baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional. Agenda-agenda prioritas pada jalur keuangan yang diusulkan Indonesia diantaranya akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy. Langkah yang akan dilakukan untuk agenda prioritas ini salah satunya dengan diskusi mendalam tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global. Kebijakan smooth exit strategi akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda. Indonesia juga akan merumuskan rancangan strategi terukur untuk menarik kembali stimulus fiskal dan moneter di masa pandemi secara bertahap, serta disesuaikan dengan perkembangan dan kecepatan pemulihan antar negara. Selain itu, pengembangan pilihan kebijakan dalam mengatasi masalah neraca sektor publik maupun swasta juga akan terus dilakukan. Adapun agenda prioritas lainnya yaitu mengatasi isu scaring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah sampai panjang. Pemerintah akan mendorong melakukan realokasi tenaga kerja untuk mengatasi isu pengangguran serta mendorong peningkatan kreativitas dan produktivitas. Di samping itu, realokasi modal juga akan terus diupayakan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan stagnasi tingkat produksi dan operasional dalam rangka mendukung pertumbuhan investasi. Dalam mengatasi scaring effect, perlu adanya keseimbangan melalui upaya untuk meningkatkan produktivitas, menjaga laju pertumbuhan, dan tetap waspada mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus COVID-19 dan mutasi virus. Pemerintah juga akan meningkatkan inklusi digital dan mengatasi kesenjangan digital, serta membuat kebijakan yang efektif untuk menangani berbagai isu struktural, seperti potensi penurunan output jangka menengah dan panjang, serta isu ketenagakerjaan. Ada pula agenda legasi pada jalur keuangan akan senantiasa dijaga dan dilanjutkan. Dukungan global untuk semua negara rentan yang paling terdampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui Special Drawing Right atau SDR, Allocation Fasilitas Pembiayaan Multilateral Development Bank atau MDBS, agenda restrukturisasi utang, dan dukungan lainnya. Percepatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya pasca pandemi, juga akan diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta. Terakhir, agenda keuangan berkelanjutan akan diarahkan pada transisi yang adil dan terjangkau untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi. Selain itu, regulasi keuangan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital semakin diperkuat posisinya. Ruang diskusi akan menekankan pada dampak inovasi digital
yang tidak hanya berfokus pada manfaat inovasi digital, tetapi juga membahas pentingnya menahan potensi resiko yang muncul. Yang kedua, aktor yang berperan mensukseskan presidensi Indonesia di G20 yaitu 19 negara utama dan satu organisasi regional, yaitu Uni Eropa. Negara-negara tersebut antara lain Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Cina, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Perancis, Rusia, Arab Saudi, dan Turki. Faktor yang menjadi sebuah negara tergabung dalam G20 yaitu dilihat dari nilai PDB atau produk domestik bruto, angka perdagangan internasional, dan juga populasi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.